Halo, kembali lagi bersama saya Sabta Arif di channel YouTube saya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini adalah channel YouTuber yang berisi ulasan-ulasan buku, utamanya buku-buku sastra dan kedepannya mungkin buku-buku self improvement. Selain itu, saya juga akan memberikan tips-tips dalam menulis. Hari ini kita akan bahas sebuah novel karya penulis Jepang yang bernama Yasunari Kawabata. Yang pernah baca? Beauty and Sadness. Kalau teman-teman mendengar karya Kawabata yang seorang novelis yang jatuh cinta pada tokohnya, mungkin ini bukunya. Yasunari Kawabata sendiri adalah seorang penulis dari Jepang yang pernah meraih Nobel Sastra tahun 1968 kalau tidak salah. Nanti kalau saya salah tolong diralat. Naasnya kehidupannya begitu tragis dan dia ditemukan dalam keadaan tewas bunuh diri di tahun 1972. Tolong ralat lagi kalau tahunnya salah. Novel ini bercerita tentang seorang Oki, novelis yang terkenal pada era itu, yang memiliki buku sangat laris, dan seorang Otoko, gadis 40 tahun saat itu yang memiliki masa lalu berselingkuh dengan Oki. Novel ini dibuka di sebuah kereta api ketika Oki melakukan perjalanan ke Kyoto. Niat awalnya dia ingin merayakan tahun baru dan perayaan kembang api dengan mendengarkan lonceng yang nyaring di sebuah kuil. Namun ternyata dia memiliki sebuah niat terselubung. Dia ingin bertemu dengan mantan kekasihnya, mantan selingkuhannya, saya rasa 24 tahun silam. Akhirnya Oki menyewa sebuah hotel di dekat kuil di sana, dan ketika keesokan paginya dia ingin berangkat, ketika membetulkan dasi menghadap kaca, dia teringat tentang memori perselingkuhannya dengan Ueno Otoko. Ueno Otoko saat itu berusia 16 tahun dan dia masih gadis belia yang sangat muda. Pertemuan itu pun terjadi. Ueno Otoko kini tinggal di sebuah kuil. Dia memiliki kegiatan melukis dan dia mengasuh seorang murid bernama Keiko. Pertemuan itu sebenarnya diharapkan Oki dua orang saja antara Oki dan Otoko. Namun Otoko sepertinya tidak menginginkan hal itu. Dia membawa Keiko, muridnya, dan beberapa geisha. Akhirnya Oki pulang, dan ketika sebelum dia sampai rumah, Keiko, muridnya itu mendahului dia ke rumah dan memberikan sebuah lukisan karya terbaiknya untuk Oki. Dan yang menerimanya adalah istri Oki yang bernama Fumiko. Akhirnya Oki pulang dan menanyakan perihal lukisan itu. Terus ternyata Keiko sudah pulang diantar oleh Taijiro, anak laki-laki dari Oki dan Fumiko. Fumiko pun sangat cemas melihat seperti gelagat nakal Keiko. Keiko digambarkan seorang gadis belia yang sangat cantik, tapi memiliki seperti menggoda begitulah, perempuan nakal. Dan kekhawatiran itu diceritakan Fumiko pada Oki. Oki menduga Oki akhirnya membayangkan mereka menginap di sebuah hotel, mampir di sebuah hotel dan melakukan hubungan. Fumiko adalah editor langsung dari seorang Oki, dan dari sinilah sebuah pertengkaran hebat pernah terjadi. 24 tahun yang lalu ketika Oki ketahuan berselingkuh dengan Otoko, Oki berniat menuliskannya dan menjadi sebuah novel. Oki pun akhirnya menuliskan novel itu dengan sangat detail dan sangat bagus dan sangat epik. Dan naasnya Fumiko, istrinya, menjadi editor novel itu. Diceritakan pertengkaran hebat terjadi di rumah itu hingga sampai mereka hampir cerai, tapi tidak. Akhirnya mereka memilih melanjutkan hubungan suami istri itu. Namun ketika di saat mengedit novel dari Oki itu, Fumiko mengalami goncangan yang dahsyat. Saat itu Fumiko sedang hamil dan dia bekerja overworking. Jadi overworking secara fisik dan secara mental pun jatuh karena suaminya menuliskan kisah dengan
selingkuhannya. Dan naasnya, cerita dalam novel itu berpusat hubungan antara Oki dan Otoko. Fumiko pun ada hanya sebagai figuran. Piye perasaanmu ngono kuwi? Akhirnya Fumiko pun sempat ngedrop dan berakhir tragis. Kehamilannya pun gugur. Ia mengalami keguguran. Namun Fumiko yang sudah berdekatan menyelesaikan novel itu akhirnya diselesaikan, dan akhirnya novel itu terbit. Dan ironisnya, novel itu yang berjudul Gadis 16 tahun laku keras di Jepang hingga sampai 24 tahun hingga saat ini. Dan hasil dari penjualan novel itu yang menghidupi keluarga Oki Fumiko hingga mereka bisa menguliahkan Taijiro, anak laki-lakinya. Mereka berdua seharusnya mempunyai 3 orang anak, 1 perempuan sudah bersuami, yang kedua meninggal karena keguguran tadi, dan yang terakhir Taijiro. Disinilah Taijiro yang sempat digoda oleh Keiko. Taijiro dibayangkan oleh Oki melakukan hubungan dengan Keiko. Oleh sebab itu, beberapa hari kemudian Oki memutuskan untuk bertemu dengan Keiko. Dan lucunya, akhirnya Oki pun yang menjalin hubungan dengan Keiko. Mereka memesan hotel, terus mereka langsung menjalin hubungan. Novel ini sangat bagus karena memiliki banyak beragam konflik di antara tokoh-tokohnya. Konflik antara Oki dan Otoko terkait masa lalunya, terus Fumiko dengan Oki terkait hubungan suami istri mereka. Bahkan sampai hari ini, maksudnya hari di mana novel itu berjalan, Keiko dan Oki dan Fumiko sering membahas tentang perselingkuhan itu, tapi dengan gaya yang dibuat bercanda. Begitulah, karena mereka sudah tua. Terus konflik antara Oki dan Taijiro yang menduga bahwa Taijiro melakukan hubungan dan Oki pun melarangnya. Terus Keiko dengan Taijiro, Oki dengan Taijiro, ayah dengan anak, Keiko dengan Taijiro, dan yang terakhir Keiko dan Otoko. Ternyata Keiko dan Otoko menjalin cinta sama jenis. Ya bayangkan sendirilah, melajang selama 24 tahun padahal sudah pernah melakukan hubungan, dan akhirnya bertemu dengan seorang perempuan cantik. Ya, Keiko pun adalah seorang gadis bermasalah yang memiliki kendala psikologis. Dia dititipkan oleh pamannya kepada Otoko karena pamannya kewalahan untuk menjaga Keiko. Ya kurang lebih novel itu bercerita seputar itu, dan saya rasa novel ini digarap dengan sangat baik. Yasunari Kawabata menceritakan dengan gaya pencitraan yang halus, narasi-narasi yang detail, terutama pada tempat dan suasana begitu detail, apalagi menggambarkan tentang lukisan yang beberapa kali digarap oleh Otoko dan Keiko. Diceritakan lukisannya menggambar sebuah kebun teh yang asri, yang indah. Sangat bagus. Saya rekomendasikan novel ini meskipun mungkin rating di penilaian di Goodreads tidak terlalu bagus, 3,8, namun untuk bacaan karya penulis luar, bagi saya ini sudah bagus, selain di bagian terjemahannya yang menurut saya mudah dipahami. Oh ya, saya membaca buku terbitan Immortal Publisher, terbitan tahun cetakan pertama 2017. Nah, mungkin silakan cari, mungkin ada yang menerbitkan lagi. Sekian dulu review novel kali ini. Kawabata memiliki banyak sekali novel yang fenomenal, dan Beauty and Sadness adalah salah satu novel yang wajib teman-teman baca. Kalau teman-teman merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Share ke teman-teman yang lain agar juga merasakan manfaatnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!